Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman. Alhamdulillah di pertemuan yang ketiga ini di mata kuliah pengantar ekonomi mikro, orang akan membahas tentang teori permintaan dan penawaran. Nah, sebelum lebih jauh kita membahas apa itu teori permintaan dan penawaran, bahwa dalam konsep pasar terjadinya interaksi antara pembeli dan penjual di pasar itu adalah hal yang dimana untuk berbicara mengenai dengan permintaan dan penawaran itu sendiri. Nah, dalam rencana pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, kemampuan akhir yang diharapkan bahwa nantinya setelah teman-teman mempelajari mata kuliah ini, teman-teman bisa mampu memahami teori permintaan dan faktor-faktor penentu permintaan dan pergerakan dan pergeseran kurva permintaan dan penawaran. Sedangkan capaian yang ingin dicapai pada pembelajaran kita kali ini adalah teman-teman dapat menjelaskan teori permintaan dan penawaran itu apa. Oke, yang pertama orang berbicara terkait dengan permintaan atau yang disebut dengan demand. Secara teori, permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Permintaan mencerminkan keinginan dan kemampuan konsumen untuk membeli suatu barang atau jasa. Jadi, pada dasarnya kita berbicara terkait dengan demand atau permintaan adalah bagaimana kemampuan seorang konsumen dalam membeli atau menginginkan suatu barang itu sendiri. Nah, yang pertama orang berbicara terkait dengan keinginan. Keinginan di sini berarti berbicara terkait dengan kebutuhan. Artinya bahwa teman-teman semua punya kebutuhan, saya juga punya kebutuhan. Dari kebutuhan itu sehingga apa yang mau orang inginkan, pasti ingin orang dapatkan. Situlah terjadi yang namanya permintaan. Selain keinginan, ada disebut dengan kemampuan. Kemampuan di sini diartikan sebagai bagaimana sikap atau dari teman-teman untuk memperoleh barang yang teman-teman inginkan itu. Sehingga keinginan di sini adalah kemampuan finansial konsumen untuk membeli barang atau jasa yang diinginkan. Misalkan contohnya kalau saya mau menginginkan sepeda motor, saya harus punya uang untuk membeli sepeda motor. Ataukah teman-teman punya keinginan untuk membeli sepatu, tas dan baju, teman-teman punya harus kemampuan finansial. Nah, itu. Dan juga ada periode waktu. Periode waktu di sini adalah permintaan dihitung dalam periode waktu tertentu, misalnya per hari, per minggu, atau per tahun. Terkait dengan keinginan tadi, apakah keinginan orang itu orang bisa ukur menggunakan harian, mingguan, bahkan bulanan. Itu. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama adalah pendapatan, yang kedua harga barang lain, yang ketiga preferensi konsumen, yang keempat jumlah konsumen. Nah, yang pertama orang berbicara terkait dengan pendapatan. Nah, pendapatan adalah jumlah yang dimiliki oleh konsumen sangat mempengaruhi tingkat permintaan. Semakin tinggi pendapatan maka semakin besar pula daya beli konsumen terhadap barang dan jasa itu. Nah, artinya bahwa apabila saya punya pendapatan yang lebih, berarti kemampuan saya untuk membeli terhadap barang itu pasti akan tinggi. Begitupun dengan teman-teman. Karena orang berbicara dengan permintaan, berarti permintaan akan kebutuhan. Kalau teman-teman saya punya kebutuhannya tinggi, begitu dengan diikuti dengan pendapatan yang tinggi, berarti untuk memperoleh kebutuhan itu sangat mudah. Itu. Yang kedua adalah harga barang lain. Harga barang lain di sini diartikan sebagai barang substitusi. Barang substitusi adalah barang pengganti. Contoh misalnya, apabila harga beras naik, apa barang pengganti dari beras? Masyarakat pasti akan mencari jagung, pengganti beras, pengganti karbohidrat kan banyak. Beras itu kan dari karbohidrat. Karbohidrat itu penggantinya banyak. Bisa jagung, bisa singkong. Kalau di daerah orang disebut dengan apa istilahnya adalah kasbi. Gitu. Selanjutnya yang ketiga adalah preferensi konsumen atau selera. Orang punya selera. Teman-teman punya selera masing-masing. Saya pasti akan punya selera yang berbeda dengan Fai. Begitupun dengan saya punya selera yang berbeda dengan Darus. Kalau misalkan saya sukanya
sepatu, mungkin Darus sukanya sendal. Gitu. Berbicara terkait selera akan proses permintaan itu dia berbeda berdasarkan pada kebutuhan dari konsumen itu sendiri. Yang ketiga adalah jumlah konsumen. Semakin banyak jumlah konsumen, maka semakin besar pula tingkat permintaan akan suatu barang dan jasa itu sendiri. Orang kasih contoh yang real sekarang, sampai sekarang yang masih terjadi adalah bagaimana yang sekarang terjadi di daerah di sini. Orang berbicara terkait dengan musim durian. Musim durian itu sudah hampir terjadi sekitar hampir 6 atau 7 bulan ini. Karena itu masuk dalam masa panen raya dan jumlah konsumennya meningkat. Kalau jumlah konsumennya meningkat, pasti permintaan akan buah durian itu pun akan dia meningkat. Itu. Hukum permintaan. Nah, hukum permintaan di sini dia menggambarkan bahwa ketika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan menurun. Dan sebaliknya, menunjukkan hubungan terbalik antara harga yang diminta dengan jumlah yang ditawarkan. Artinya di sini bahwa hukum permintaan itu dia mengisyaratkan bahwa apabila harga naik, pasti permintaan turun. Apabila harga turun, maka jumlah permintaan akan naik. Nah, dari hukum permintaan itu kalau kita berbicara terkait dengan naik turunnya tingkat harga dan permintaan, maka akan kita berbicara terkait dengan yang namanya kurva permintaan. Nah, di sini kurva permintaan adalah faktor-faktor lain yang selain harga seperti pendapatan, selera konsumen, dan harga barang lain dapat menyebabkan pergeseran permintaan dari kiri atau ke kanan. Artinya bahwa dalam kurva permintaan, nanti sebentar ada kurvanya, nanti saya jelaskan, atau saya kasih lihat saja kurvanya. Nah, ini. Oke. Ini adalah contoh dari kurva permintaan. Orang analogikan seperti permintaan akan buah durian tadi. Karena untuk saat ini lagi panen-panennya buah durian. Nah, di hukum permintaan dia menyatakan bahwa bila harga naik, maka jumlah permintaan akan turun dan sebaliknya. Untuk menggambarkan kurva permintaan, digunakan sebagai tolak ukur adalah harga, sedangkan faktor-faktor lain dianggap konstan adalah garis yang disebut dengan karakteristik Priebus. Baik, jadi kalau untuk orang mengukur kurva permintaan itu yang menjadi tolak ukur adalah harga. Saya kasih analogi atau contoh bahwa katakanlah ini sebagai permintaan buah durian. Apabila pada saat harganya 6.000, permintaan akan buah durian itu adalah sebanyak 4 buah. Dan apabila harganya dia turun menjadi 4.000, permintaan akan buah durian itu adalah sebanyak 6 buah. Dan pada saat harganya 10.000 per buah, maka permintaan akan buah durian itu dia sebanyak 10. Nah, secara penggambaran kurvanya teman-teman bisa lihat di depan. Nah, jadi makanya saya bilang untuk mengukur kurva permintaan yang berkaitan dengan hukum permintaan tadi orang melihat adalah harga. Jadi apabila harganya naik, maka permintaan barang akan sedikit atau turun. Apabila harga turun, maka permintaan akan naik. Kan hal yang terjadi pada kasus yang saya contohkan tadi, pada saat musim permintaan durian itu dia banyak, maka permintaan durian itu dia akan banyak sehingga dia menyebabkan harga durian itu dia turun. Nah, dari kurva permintaan maka orang bisa nyatakan dalam sebuah fungsi matematika. Di pengantar matematika mungkin sudah saya jelaskan sedikit apa itu fungsi dari matematika ekonomi. Nah, di sini orang berbicara terkait dengan permintaan dalam hal fungsi permintaan yang dilihat dari sudut pandang matematikanya. Nah, untuk fungsi kurva permintaan mempunyai persamaan sebagai berikut. Jadi QD sama dengan A dikurangi dengan BP, di mana P adalah harga produk, QD adalah jumlah produk yang diminta, A adalah konstanta, dan B adalah koefisien. Itu sudah saya jelaskan pada saat orang pertemuan di matematika ekonomi. Nah, untuk memperoleh persamaan kurva dari permintaan dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, jadi ini rumus untuk bagaimana menghitung fungsi permintaan Q sama dengan Q1 dibagi dengan Q2 dikurangi dengan Q1 sama dengan P kurang P1
dibagi P2 kurang P1. Baik. P1 adalah harga mula-mula. P2 adalah harga setelah perubahan. Artinya misalkan harga mula-mulanya sebuah buah durian tadi 5.000, berarti setelah ada permintaan terjadi peningkatan, harga perubahannya berapa? Q1 adalah jumlah yang diminta mula-mula. Dan Q2 adalah jumlah yang diminta setelah perubahan harga. Misalkan apabila harga yang mula-mulanya taruhlah 6.000, berarti jumlah yang diminta hanya 4. Setelah terjadi perubahan jumlah harganya menjadi 3.000, maka jumlah permintaannya dia menjadi naik. Misalkan dari 6 bisa jadi 8, 10, dan 9, dan seterusnya. Gitu. Jadi hanya penggambaran kurva permintaan itu dia lebih ke bagaimana dari perubahan dari harga itu sendiri. Oke, teman-teman, sebelum lanjut ke apa itu teori dari penawaran, mungkin ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Baik, kalau belum ada yang ingin bertanya, saya langsung saja lanjut. Orang berbicara terkait dengan penawaran. Nah, di awal tadi saya sampaikan bahwa kalau orang berbicara terkait dengan permintaan dan penawaran, berarti orang akan berbicara mengenai interaksi antara penjual dan pembeli yang terjadi di suatu pasar. Teman-teman lihat hari-hari yang mungkin teman-teman juga sendiri alami. Pada saat teman-teman datang ke suatu pasar, pasti akan terjadi interaksi antara pembeli dan penjual. Contoh, pada saat datang, berapa harga tomat, berapa harga rica, dan lain-lain. Itu adalah interaksi. Berarti sudah berbicara mengenai dengan permintaan dan penawaran. Baik, penawaran. Apa itu sih penawaran? Penawaran atau supply merupakan jumlah barang atau jasa yang produsen bersedia tawarkan untuk dijual pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Kurva penawaran menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Kurva permintaan umumnya miring ke atas, menunjukkan bahwa semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah yang ditawarkan. Nah, jadi permintaan dan penawaran ini dia kebalikan dari permintaan. Sehingga kalau secara teori dia menggambarkan bahwa jumlah barang atau jasa yang produsen sedia tawarkan untuk dijual pada tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Jadi pada saat harga dan dia mau naik atau turun, tetap produsen akan tawarkan orang punya barang. Tapi kalau berbicara terkait dengan penawaran, berarti berbicara lagi dia lebih ke konsumen. Produsen. Karena produsen yang menawarkan. Kalau misalkan harga naik, berarti orang akan barang atau jasa yang ditawarkan akan turun. Apabila barang tinggi, akan barang yang ditawarkan akan naik. Gitu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga produksi. Harga produksi. Biaya produksi yang lebih rendah akan mendorong produsen untuk menawarkan lebih banyak barang dan jasa di pasar. Yang kedua, teknologi. Kemajuan teknologi dapat meningkatkan efisiensi produksi dan meningkatkan jumlah barang yang ditawar. Yang ketiga, kondisi alam. Faktor alam seperti cuaca, iklim, dan bencana alam dapat mempengaruhi kemampuan produsen untuk menyediakan barang dan jasa. Dan yang ketiga, kebijakan pemerintah. Regulasi dan insentif pemerintah dapat mendorong atau menghambat penawaran produsen di pasar. Oke, yang pertama, faktor yang pertama terkait dengan harga produksi. Nah, jadi penawaran ini dia dipengaruhi oleh biaya produksi. Kalau konsumen orang dalam memproduksi suatu barang, biaya yang dikeluarkannya sedikit, maka barang yang diproduksi itu akan banyak. Sehingga dia bisa mempengaruhi penawaran. Itu dari segi harga produksi atau biaya produksi. Yang kedua, teknologi.
kemajuan teknologi dapat meningkatkan efisiensi produksi dan meningkatkan jumlah barang yang ditawarkan. Orang sekarang sudah sampai pada era atau masa 4 masuk ke 5. Jadi sekarang produksi barang sekarang lebih banyak menggunakan teknologi, sehingga dengan teknologinya efisiensi untuk produksi barang itu dia meningkat, jumlahnya meningkat sehingga dia meningkatkan penawaran. Yang ketiga, kondisi alam, ya, faktor alam seperti cuaca, iklim, bencana alam dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk menyediakan barang dan jasa. Yang ketiga, kebijakan pemerintah ini juga dia sangat mempengaruhi yang namanya penawaran itu sendiri. Oke, hukum penawaran. Hukum penawaran menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang yang ditawar oleh produsen. Hal ini terjadi karena semakin tinggi harga, semakin besar keuntungan yang didapat. Makanya saya bilang, kalau orang berbicara penawaran, dia lebih ke produsen. Kenapa? Kalau misalkan harganya tinggi, berarti jumlah barang yang ditawarkan pasti lebih banyak. Contoh case-nya kayak tadi. Misalkan kalau pedagang durian. Kalau misalkan harga durian itu dia tinggi, pasti produsen atau penjual durian itu berbondong-bondong cepat untuk menawarkan orang punya durian. Dengan tujuannya adalah semakin tinggi harga, maka semakin tinggi keuntungan yang didapat. Itu dia. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran selain harga, faktor lainnya adalah dapat mempengaruhi penawaran antara lain biaya produksi, teknologi, jumlah produsen, dan kebijakan pemerintah. Jadi selain faktor utamanya harga yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa ada yang namanya biaya produksi, ada yang namanya teknologi, terus jumlah produsen, dan juga kebijakan pemerintah. Nah, oke, lanjut. Untuk kurva permintaan. Nah, orang coba contoh kasusnya untuk permintaan, di permintaan tadi mengenai dengan permintaan akan buah durian. Sekarang orang coba lihat ke apa ini penawaran. Nah, di penawaran dia menggambarkan bahwa dari hukum penawaran kan dia menjelaskan kalau semakin tinggi harga berarti semakin banyak barang yang ditawarkan. Nah, tolong lihat sini. Misalkan kalau harga durian itu dia capai pada angka 5.000, maka jumlah durian yang ditawarkan itu adalah sebanyak 40. Dan apabila harga durian itu dia turun 10.000, maka konsumen orang cuma hanya menawarkan durian itu kepada produsen itu sebanyak 10 saja. Itu dia. Jadi penawaran itu orang berbicara ke tingkat konsumen. Kalau penawaran dia lebih ke produsen, permintaan dia ke konsumen. Nah, dari penawaran dan permintaan tadi maka kan ada yang disebut dengan keseimbangan pasar, atau istilah kerennya atau istilah ini ekonominya disebut dengan equilibrium atau titik keseimbangan. Nah, keseimbangan sini terjadi apabila jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen sama dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen. Jadi contohnya kayak misalkan jumlah barang yang ditawarkan oleh konsumen tadi sama dengan jumlah permintaan yang diminta oleh produsen. Itu disebut dengan titik keseimbangan pasar. Ini contoh kurvanya. Apabila terjadi keseimbangan, sinilah titik keseimbangannya. Oke, ini. Dari contoh tadi teman lihat bahwa misalkan untuk tabel harga keseimbangan pasar buah durian. Untuk misalkan tadi pada saat harga 5.000, permintaan ada 35, penawaran 7.500, terjadi surplus. Di mana titik keseimbangannya ini? Pada saat harga 3.000, maka jumlah yang diminta dan ditawarkan itu adalah 6.000. Artinya sama, disitulah titik keseimbangannya. Pergeseran kurva permintaan dan penawaran. Perubahan pada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan atau penawaran akan menyebabkan kurva permintaan atau penawaran bergeser.
dari kiri ke kanan. Pergeseran kurva penawaran akan mengubah titik keseimbangan pasar, mempengaruhi jumlah barang yang diperdagangkan dan harga barang tersebut. Pergeseran kurva penawaran dapat disebabkan oleh perubahan pada preferensi konsumen, jumlah konsumen, harga barang lain, pendapatan, biaya produksi, teknologi, peraturan pemerintah. Analisis perubahan pergeseran kurva penting untuk memahami dinamika pasar dan mengambil keputusan yang tepat. Jadi, kalau pergeseran kurva permintaan dan penawaran, kalau kurva permintaan itu dia bergeser keluar. Dia pergeserannya keluar. Karena apabila semakin tinggi harga, maka semakin banyak atau semakin sedikit barang yang diminta. Kalau kurva penawaran, dia bergesernya ke kiri, karena semakin tinggi harga maka jumlah barang yang ditawarkan akan banyak. Itu dia. Oke, implikasi teori permintaan dan penawaran. Yang pertama, penentuan harga, alokasi sumber daya, perencanaan bisnis, dan kebijakan pemerintah. Jadi dari teori permintaan dan penawaran ini seorang konsumen dan produsen bisa dalam bagaimana untuk melihat bahwa oh ternyata kalau pada saat tingkat harga sekian, berarti saya harus mampu membeli sekian. Kalau di sisi konsumen, produsen, kalau pada saat harga sekian, saya harus tawarkan saya punya barang sekian. Gitu. Kalau untuk alokasi sumber daya, untuk perencanaan itu juga masuk dalam perencanaan bisnis, alokasi sumber daya dan kebijakan pemerintah. Karena penentuan harga di pasar itu dia dapat mempengaruhi yang namanya inflasi, sehingga di situ butuh suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Oke, baik teman-teman, mungkin itulah materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa diterima oleh teman-teman. Saya akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi